Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu, yaitu gerak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan uh, gerak lurus beraturan. Ya, oke. Untuk selanjutnya, perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan supaya kalian benar-benar paham dan mampu untuk menyelesaikan masalah atau soal-soal. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Ingat ya, gerak lurus beraturan disingkatnya GLB. Bukan gerak lurus beraturan artinya GLB, bukan. Ya. Nah, tapi ini ada sebuah benda bermasa M, kemudian digerakkan ke arah kanan, misalkan seperti ini. Ini ilustrasi sederhana saja, hanya menunjukkan gerakan. Nah, ya, kecepatannya adalah V misalkan ya. Nah, sekarang definisinya apa? Nah, definisinya adalah gerak dari suatu benda di mana kecepatannya adalah konstan, seperti ini. Nah, ya. Gerak dari suatu benda di mana kecepatan benda selalu tetap atau konstan ya. Oke, itu gerak lurus beraturan. Jadi kalau ditanya apa itu GLB, jangan jawab gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Jangan jawab GLB, tapi jawabnya ini. Gerak dari suatu benda di mana kecepatannya tetap. Oke. Nah, di video sebelumnya atau ya yang belakang itu kita membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, di sini kita bahas lagi. Perhatikan. Kecepatan, kemudian ada kelajuan. Nah, ya, apa itu kecepatan? Nah, itu perpindahan per waktu. Apa itu kelajuan? Itu jarak per waktu. Contoh supaya ngerti. Si A bergerak dari kiri ke kanan sejauh 10 meter. Ya. Kemudian balik lagi 4 meter. Ya, ingat, A bergerak dari kiri ke kanan sejauh 10 meter, balik lagi 4 meter. Ya. Pertanyaannya, berapa perpindahan? Perpindahan berarti 10 dikurangi 4, 6 meter ya. Gitu. Berapa jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh adalah 10 ditambah 4, berarti 14. Gitu ya. Nah, baik kecepatan maupun kelajuan itu notasinya sama, V ya. Nah, berarti nanti di sini ditulis bahwa V sama dengan S per T. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan nanti adalah perpindahan. Definisi pertama, perpindahan itu vektor, ya, jarak skalar. Jadi nanti kecepatan itu vektor, kelajuan itu skalar. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, sekarang jarak yang ditempuh itu tinggal kalikan S sama dengan V kali T, ya, kecepatan kali waktu. Nah, sehingga nanti kita peroleh seperti ini. S sama dengan S0 tambah V kali T. Atau S sama dengan V kali T. Ini dari mana asalnya? Dari sini. Nah, ketika misalkan sebuah benda berada di atas kaki bidang miring, kemudian dia meluncur duluan. Nah, sejauh S0. Nah, gitu ya, meluncur duluan sejauh S0. Nah, itu berarti kayak gini lagi. Sebuah mobil berada di puncak bidang atau puncak tanjakan ya. Nah, kemudian mobil itu sebelum hidup, dia bergerak duluan. Dia bergerak. Nah, itu namanya jarak awal ya. Tuh. Oke. Nah, setelah itu nanti ini bisa saja S0-nya 0, ya, maka rumusnya jadi bawah. Nah, tapi kalau misalkan ada jarak awal itu tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Ini keterangan S0 berarti jarak awal meter ya. Jarak yang ditempuh, jarak akhir ketika T detik. V kecepatan meter per sekon, kemudian T-nya waktu sekon ya, waktu bergerak. Oke. Itu. Nah, nanti kita buat grafik S fungsi T dan V fungsi T seperti pembahasan berikutnya. Nah, grafik yang ditampilkan adalah V fungsi T. Nah, seperti ini. Tuh. Ya. Nah, ini berarti apa? Ini gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena konstan, kecepatannya tetap terus ya. Nah, sekarang grafiknya S fungsi T, maksudnya begini. P fungsi T berarti bergantung pada waktu. S fungsi T berarti bergantung pada waktu, jaraknya. Ya, tuh. Saya percepat ya. Tuh. Seperti ini. Saya percepat di grafiknya supaya videonya tidak lama ya. Nah, di sini ada, ini ada grafik 3 buah. Yang pertama
P fungsi T, yang kedua S fungsi T, yang ketiga S fungsi T. Nah, dari grafik ini kita bisa nyari. Apa yang dicari ini? Ya, oke. Yang dicari untuk grafik pertama, pasti begini pertanyaannya. Tentukan berapa jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh itu sama saja dengan luas. Luas apa? Luas grafik. Ya. Nah, di sini kebetulan adalah persegi. Nah, berarti nanti tinggal S sama dengan Pi kali T. Taruh misalkan ya, ini 20, ini misalkan 30. Nah, pertanyaannya berapa sih jarak yang ditempuhnya? Maka S sama dengan tinggal 20 kalikan 30. Berapa? 600 meter gitu ya. Gitu. Contoh ya. Nah, grafik yang kedua dari sini kita bisa mencari berapa kecepatan. Nah, kecepatan itu berarti S dibagi T ya. S dibagi T. Nah, seandainya ini misalkan 40 ya tulisannya nih. 40, ini misalkan 20. Nah, kecepatannya berapa sih? Ini udah tinggal 40 dibagi dengan 20. Berapa? 2 meter per second. Itu ya. Nah, yang kanan, grafik yang paling kanan, S fungsi T sama. Kita punya rumus S sama dengan S0 ditambah V kali T. Berarti V kali T sama dengan S dikurangi S0. Nah, V sama dengan, itu tinggal S dikurangi S0 per T. Nah, andaikan ini misalkan 40. Ini misalkan 10. Ya, ini misalkan 10. Ya. Nah, nanti di sini kecepatannya berapa sih? Ya udah tinggal 40 dikurangi 10 dibagi dengan 10. Berapa? 30 per 10. Berapa? 3 meter per second. Begitu ya. Itu untuk aplikasi grafik ke dalam perhitungan. Oke. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti. Lanjut. Nah, oke. Kita punya soal. Jadi nanti aplikasi rumus ke dalam perhitungan. Oke. Nah, sekarang begini. Ada soal mobil bergerak ke barat dengan selama 2 jam dengan kecepatan tetap 36 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh. Di sini tidak diminta apa-apa, tidak diminta satuan. Jadi nanti kerjakan seadanya soal. Diketahui dulu boleh 2 jam. Kemudian V itu 36 kilometer per jam. Nah, berarti tinggal jaraknya berapa? S sama dengan V kali T. Kalikan aja langsung. Berarti 36 kalikan 2. Berapa? 72 kilometer. Gitu ya. Gampang kan? Gampang emang. Apa akan rumusnya? Sebelum rumus yang lain datang. Kalau sudah datang atau sudah dipelajari bab lain, wah itu banyak rumusnya. Maka fisika akan sulit. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, nih. Seorang tiap pagi berjalan kaki menuju sekolah, menempuh jarak 9 km. Jika ia berjalan dengan kelajuan rata-rata 36 km per jam, tentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai sekolah. Ya. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Ini berarti S-nya adalah 9 km ya. Kemudian V-nya itu 36 km per jam. Nah, di sini tidak ditanyakan ke satuan CGS atau MKS. Udah, jadi nanti kita kerjakan seadanya aja. Maka S berapa? Ya. Dulu. S bukan S. Berapa waktunya? Udah. Berarti S sama dengan V kali T. Nah, dapat T sama dengan S per V. Oke? Nah, S-nya itu 9. V-nya 36. Nah, berarti coret dengan ini berarti seperempat jam. Ya. Nah, seperempat jam atau berapa? Seperempat kali, ini konversi satuan ya. Seperempat kalikan 60 ya. 60 menit ya. 60 menit. Nah, ini berarti 15 menit ya. Gitu. Jadi, si anak itu hanya perlu waktu 15 menit ke sekolah. Wah, gampang. Cepat sekali ya dia gerakannya. Gak masalah ya. Ini kan namanya soal. Oke. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga diperlihatkan oleh grafik berikut. Saya percepat grafiknya nih. Saja ya. Ya, pertanyaannya, tentukan jarak yang ditempuh benda. Ya. Nah, kalau menemukan soal berupa grafik begini, ditanyakan jarak itu sama saja dengan luas. Maka jarak sama dengan luas grafik ya.
Nah, berapa? Nah, udah tinggal kalikan. Ini persegi ya. Berarti tinggal 10 kalikan 30. Ya, berarti 300 meter gitu ya. Jadi benda tersebut telah menempuh jarak 300 meter. Oke. Oke, itu soal nomor 3 ya. Gampang kan? Pasti. Nomor 4 nih. Semua mobil bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil setelah 1 menit. Nah, di sini ada perbedaan satuan ya. Ada perbedaan satuan, maka harus disamakan dulu. Nah, mana yang disamakan? Nah, ini yang paling gampang disamakan. Berarti waktu itu 1 menit ya. Nah, ini berarti uh, boleh dimasukkan ke detik ya. T sama dengan 60 detik. Nah, kemudian yang ini 72 ya. 72 ya. 72 berarti V sama dengan 72 km per jam. Nah, berarti ini 72 kalikan 1000 ya. Kenapa 1000? Karena meter ke kilometer ke meter ya. 1000 per. Nah, 3600. Nah, udah coret nih. Berarti ini 72.000 nih dibagi dengan 3600. Ini hasilnya 20 ya. Ya, 20 meter per detik. Jadi nanti kalau ada soal 72, 36, 108 itu berarti kelipatan 36 ya. Oke. Nah, di sini jaraknya berapa sih? S dengan V kali T. Nah, itu masukkan tinggal 20 kalikan 60 ya. Ini berarti 1200 meter gitu ya, atau 1,2 kilometer. Itu ya. Gampang ya. Gampang sekali ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini sama. Sebuah sepeda motor ya menempuh jarak 150 km dalam waktu 3 jam. Tentukan kelajuan motor ya. Nah, ini diminta dalam meter per detik. Nah, sekarang terserah mau ke kilometer mau dirubah dulu atau terserah. Nah, kita coba untuk tidak mengubahnya. Di sini berarti S-nya adalah 150 km, kemudian T-nya adalah 3 jam. Nah, berarti kecepatannya itu tinggal S per T ya. Berarti ini 150 bagi 3 berapa? 50 kilometer per jam. Nah, ini mintanya meter per detik, berarti 50 kali 1000 ya dibagi dengan 3600. Nah, tidak usah pusing dengan angka, seadanya aja. Ini coret dengan ini ya. Berarti 500 dibagi dengan 36 ya. Nah, 500 dibagi 36 dibagi 4 bisa. Berarti kalau dibagi 4 itu 125 per 9. Nah, itu meter per sekon. Cukup sampai sini sih, tidak usah pakai desimal segala ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ini grafiknya nih. Saya percepat grafiknya ya. Nah, pertanyaannya tentukan berapa kecepatan. Oke, kita jawab. Gampang ini. Kita punya rumus S sama dengan S0 ditambah Pi kali T. Berarti Pi kali T sama dengan S dikurangi S0 ya. Nah, berarti ditanyakan V. Berarti V sama dengan, nah S0-nya berarti 10, S-nya berarti 30. Berarti 30 dikurangi, ya. Oke, 30 dikurangi 10 ya. Nah, dibagi berapa? Bagi 10 gitu ya. Nah, ini berarti 20 kan? 20 per 10. Ini berarti 2 meter per sekon. Itu ya. Jadi kecepatan benda pada grafik itu adalah 2 meter per detik. Oke? Soal nomor 7. Ini pilihan ganda. Jadi saya kadang-kadang menampilkan soal pilihan ganda atau soal esai. Jadi mau esai mau pilihan ganda, kalau fisika tetap aja harus dihitung. Ini kecuali teorinya. Nah, di sini ketahui V sama dengan 80 km per jam. Nah, waktunya 60 menit. Ya. Ingat, 60 menit itu berapa jam? 1 jam ya. Nah, berarti jarak yang ditempuh itu V kali T. Berapa? 80 kalikan 1. Maka jawabannya 80 km ya. Nah, itu berarti option C yang benar.
Ya, option jangan dilihat dulu, hitung yang benar. Oke. Telah tampil 7 soal nih. Ya. Next video gerak lurus berubah beraturan. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa tinggalkan pesan kalian, berupa like, comment, subscribe supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.